Misanelon dalam pandangan Islam, orang tua mengatakan bahwa tidak petung Jowo. jika kami menikah, Yayasan akan Al-Naas mendatangkan Badru bergerak di musibah bidang yang sosial bertubi-tubi. Desa Mereka Jaganayan mengatakan RT bahwa 02 RW misanan, 03 tindoan Surotrunan boleh menikah, Alian tetapi Kabupaten tidak Kebumen boleh dengan bersama mengeluh. Abah Muhtadi. Mereka menyebutkan karena pancerwali dan mengatakan bahwa menikah dengan menteluh akan selalu ada cobaan yang sulit ditahan hingga kepada anak cucu kami yang manusia tidak bisa kuat menahannya. Saya tidak mengetahui apa itu adat Jawa atau sejenisnya. Bagaimana pandangan Islam tentang hal tersebut? Mohon penjelasannya Buya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam Islam ada rambu-rambu. Orang yang tidak boleh saling menikah, pria wanita yang tidak boleh saling menikah adalah jika di antara mereka ada mahram. Baik mahram nasab, mahram susuan, atau mahram karena pernikahan. Mahram nasab disebutkan ada 7 mahram nasab, yakni anak saya, anak perempuan sampai ke bawah, ke atas sampai Nabi Adam, saudara kiri kanan, ponakan. Berarti saya 1, 2, 3, kemudian ponakan, paman, itu adalah mahram. Susuan begitu. Kalau pernikahan adalah mertua sama menantu. Mertua menantu adalah gak boleh dinikahi. Nah, sepupu bukan termasuk mahram, maka boleh dinikahi sepupu. 2 pupu minduan, ini bahasa Jawa campur. Minduan itu adalah 2 pupu. Sepupu itu begini, jika bapak Anda dengan bapak saya kakak adik, berarti Anda dengan saya sepupu. Ingat, bayangin saja bapak kita sama deh, kita berandai-andai. Mbah kita sama, mbah kita sama, Anda, bapak kita sama. Anak Anda dengan saya saudara. Anak Anda dengan anak saya sepupu, misanan. Namanya misanan. Anaknya anak Anda dengan anaknya anak saya cucu namanya minduan. Anaknya lagi adalah tadi apa istilahnya mentelon, ini turun 3. Memang ada keyakinan di Jawa turun 3 gak boleh menikah karena nanti malapetaka dan sebagainya. Maka kami sampaikan tidak ada dalam Islam semacam itu, dan Anda tidak perlu percaya seperti itu. Sebab kadang-kadang berkembang bukan saja masalah mentelon, selagi bukan mahram kan, selagi bukan mahram boleh menikah. Sebab kadang-kadang kampung ini nggak boleh menikah dengan kampung ini. Kampung ini, nah ini tidak perlu. Tuh, rumahnya ngadep ke utara, satu ngadep ke selatan. Nah, terus, lo mata angin cuma 4 kan pusing, mertuanya terbatas banget ini. Ada ini, ada macam-macam keyakinan-keyakinan. Belum lagi nanti Rebo Legi nggak boleh menikah dengan Selasa Kliwon. Nah, itu nggak ada dalam Islam semacam itu, tidak ada. Mohon maaf, ini Anda ini yang berbicara tentang Islam. Jika di sana ada keyakinan agama lain, keyakinan lain, itu urusan mereka. Mohon maaf, kita tidak boleh mencaci keyakinan orang lain. Jika keyakinan orang lain mengharamkan sesuatu yang dilakukan oleh Islam, haknya mereka. Mungkin ada sepupu menurut satu agama nggak boleh, lalu mengatakan bagaimana Islam kok menikah sepupu? Ya terserah, itu agama dia. Maka mohon maaf, yang di luar wilayah Islam yang kami bincangkan adalah di dalam seputar Islam. Maka yang di luar Islam, ada di luar keyakinan ini, bukan berarti kami mencaci Anda, tidak. Ini di wilayah Islam. Di sana ada yang memperkenankan kakak adik menikah, keyakinan kan ada. Kakak adik menikah, tapi dalam Islam tidak boleh. Bukan berarti saya mencaci orang itu bukan orang Islam dan punya keyakinan yang berbeda dengan kita lalu mengizinkan pernikahan kakak adik, memang bukan Islam. Ya urusan mereka kan begitu, memang bukan Islam. Tapi ini wilayah Islam supaya tidak, kadang sekarang gampang orang itu diadu, sebagian orang mengadu domba, ini Buya mencaci kalau tidak, ini wilayah Islam, memang begitu Islam, tidak ada turun 2, turun 1, turun 3, itu sah asalkan bukan mahram. Selesai. Baik anak, jadi seperti itu.
termasuk neton tadi. Saya hafal neton saya lahir Rabu Legi misalnya. Saya ngerti itu kan hitungan hari Jawa, namanya pasaran. Ya itu pasaran. Kita menggunakan di kampung kita, pasar kita makan, tapi nggak perlu dihubungkan dengan kepercayaan. Seperti itu ya. Jadi boleh, nggak usah meyakini yang demikian itu selagi Anda seorang muslim. Kalau di luar Islam sana itu urusan mereka. Anda pun juga tidak boleh mencaci maki keyakinan orang, lalu mengatakan ini bodoh ini. Enggak. Kalau Anda orang Islam ya salah, karena tidak perlu meyakini seperti itu. Ini yang harus kami hadirkan, dan kami berusaha untuk bisa jangan sampai kita mencaci orang punya keyakinan dari agama yang lain. Cuman kadang ada orang bermain ingin mengadu domba dan sebagainya, maka kami sampaikan, hai orang yang di luar Islam, kami mohon maaf jika ada kalimat-kalimat kami menyinggung perasaan Anda. Akan tapi itu rata-rata yang kami bicarakan seputar saudara-saudara kaum muslimin. Jadi kami mohon maaf ya jika di luar Islam ada diperkenankan sesuatu yang di Islam melarang, maka kami mohon maaf. Itu saja. Dan memang agama harus begitu, ada punya prinsip dong, nggak boleh kita ngelebur ikut-ikutan, nggak boleh. Selagi menurut Anda haram, menurut kami boleh, tetap Anda keyakinan dengan keyakinan Anda, hei orang luar Islam, dan saya tidak mencaci Anda. Jika menurut kami tidak boleh, menurut Anda boleh, ya urusan Anda, nggak perlu ini, karena agama itu punya keyakinan masing-masing, punya aturan masing-masing. Yang nggak boleh adalah melebur, nggak punya prinsip. Anda ikut-ikutan saya ikutan Anda, nggak jelas. Itu nggak boleh dalam beragama seperti itu, main-main agama. Nah, saya punya prinsip agama, makanya waktu dalam Islam mengatakan haram, ya kami katakan haram, tapi itu bukan berarti mencaci Anda. Sama waktu Anda mengatakan haram, itu urusan Anda, bukan berarti mencaci kami. Selesai. Ini harus kita pahamkan masalah bagaimana menjaga keberagaman di negeri kita ini agar tetap indah, dan itu yang diajarkan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan